Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan pendidikan KSD-an berbasis multikultural yang beranggotakan saya sendiri, Sonia Yulia Friska, dan Bapak Hardian Mei Fajri dari program S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang di sini dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Insinyur Arita Marini ME dan Dr. Linda Zakia MPD. Yang terhormat kepada dosen pengampu. Baiklah, untuk yang mempresentasikan pertama kali dalam presentasi ini yaitu kepada Bapak Hardian Mei Fajri. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Sonia. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pengelolaan pendidikan ke-SD-an berbasis multikultural. Nah, di mana pengertian pengelolaan sekolah dasar berbasis pendidikan multikultural. Menurut Edwita et al. Pada tahun 2003 bahwa pendidikan multikultural ini adalah sebuah konstruksi yang mengakui keberagaman siswa dan keluarga mereka dibangun di atas keberagaman itu dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pendidikan. Nah, yang kedua itu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja secara efektif dengan siswa dari kelompok yang beragam adalah merupakan kunci dalam menciptakan instruksi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Nah, jadi dalam pengelolaan sekolah dasar berbasis pendidikan multikultural ini adalah yaitu berupa pengelolaan sekolah dasar dengan mengintegrasikan budaya siswa atau belajar di dalam peserta didik itu ke dalam kurikulum, baik dari segi instruksi, ruang kelas, dan lingkungan sekolah dalam upaya mendukung budaya keberagaman dan keseimbangan serta keadilan sosial dan demokrasi di sekolah untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pendidikan. Misalnya di sini adalah membahas tentang dalam pengelolaan pembelajaran, guru multikultural ini diharapkan yaitu dapat yang pertama itu menjadi peserta aktif dalam mempromosikan kurikulum formal dan informal yang bertanggung jawab secara budaya dan responsif. Yang selanjutnya itu adalah peran guru di sini adalah bahwa guru itu harus terampil dalam menggunakan dan memanfaatkan faktor positif keberagaman dalam mendidik peserta didik. Yang ketiga itu guru itu harus mampu mempromosikan hubungan baik dari guru ke orang tua, siswa, dan juga dari sekolah ke masyarakat yang saling menguntungkan. Misalnya itu adalah guru itu harus memiliki dan memperkaya pengetahuan dan keterampilan profesionalnya yang diperlukan untuk mengatasi keragaman peserta didik di dalam kelas tersebut. Misalnya itu guru itu harus juga mampu memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa sehingga dapat berhasil dalam masyarakat yang majemuk. Jadi, guru itu harus bisa memfasilitasi pengetahuan siswa itu setelah pembelajaran di kelas itu selesai. Nah, selanjutnya itu guru itu juga harus dapat menguraikan dan menumbuhkan orientasi profesional peserta didik yang efektif berkontribusi untuk mendidik peserta didik ini sehingga mereka itu mempunyai kemampuan literasi dan kompetensi yang global. Nah, di dalam buku Edwita et al. 2023 ini menjelaskan cara untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pendidikan multikultural. Yang pertama itu adalah memperlakukan siswa ini secara setara. Nah, setara ini terlepas dari karakteristik etnokultural mereka. Yang kedua itu adalah toleran. Toleransi terhadap kekhasan etnis dan budaya peserta didik dan mempromosikan lingkungan belajar yang menguntungkan bagi setiap peserta didik dan seluruh anggota kelas di kelas masing-masing. Yang selanjutnya itu adalah secara efektif menggunakan gaya instruksional yang diperlukan dan secara teknis dan non-teknis pengajaran untuk mengatasi preferensi kognitif siswa dengan baik.
Yang keempat adalah menghormati dan memperluas berbagai kekuatan kognitif dan linguistik yang dibawa peserta didik ke sekolah dari keluarga dan masyarakat. Jadi, tidak juga ini guru itu harus bisa membuat untuk menikah motivasi siswa ini berdasarkan kekuatan kemampuan mereka dan linguistik. Linguistik ini bisa juga dari bahasa mereka di dalam keluarga atau masyarakat dibawa ke dalam sekolah. Misalnya adalah secara efektif menggunakan nilai sebagai sarana penghargaan dan hukuman. Dan yang keenam adalah menggunakan dan mengambil manfaat dari mengembangkan hubungan dekat dengan orang tua dalam mendiskusikan prestasi akademik dan memecahkan masalah pedagogis. Nah, selanjutnya di sini adalah keyakinan sebagai dasar pendidikan multikultural. Nah, jadi dasar dalam pendidikan multikultural di sekolah ini ya, yaitu yang pertama itu adalah adanya perbedaan budaya yang memiliki kekuatan dan nilai. Yang kedua itu adalah sekolah itu harus dapat menjadi model dan ekspresi hak asasi manusia dan penghormatan terhadap budaya dan perbedaan kelompok. Yang ketiga, bahwa dasar pendidikan multikultural ini yaitu adalah berupa keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua orang, sangat penting dalam desain dan penyampaian kurikulum. Yang keempat adalah sikap dan nilai yang diperlukan untuk partisipasi dalam masyarakat demokratis harus dipromosikan di sekolah-sekolah. Yang kelima adalah guru itu adalah kunci bagi siswa dalam mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan watak yang dibutuhkan menjadi warga negara yang produktif. Dan yang terakhir adalah pendidik itu harus bisa bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung multikultural, kesetaraan, dan keadilan sosial. Nah, di dalam menurut Bank 2014 yang menjelaskan bahwa terdapat 8 ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh sekolah multikultural ini. Yang pertama itu adalah pendidik dan administrator ini harus memiliki harapan yang tinggi, sikap yang positif dan merespon dengan cara yang positif dan juga harus peduli ya terhadap semua peserta didik di dalam kelas. Yang kedua itu adalah kurikulum yang diformalkan untuk mencerminkan pengalaman, budaya, perspektif, dan gender kelompok budaya maupun etnis. Yang ketiga adalah gaya mengajar pendidik cocok dengan gaya belajar, baik itu budaya dan motivasi peserta didik. Yang keempat adalah pendidik dan administrator ini harus bisa menunjukkan rasa hormat terhadap bahasa ibu dan dialek peserta didik. Yang kelima adalah bahan ajar sekolah ini membuat peristiwa, situasi, dan konsep dari berbagai sudut pandang, baik itu dari budaya, suku, maupun ras. Yang keenam adalah prosedur penilaian dan pengujian ini harus bersifat sensitif secara budaya. Yang ketujuh, budaya sekolah ini harus mencerminkan keragaman budaya dan etnis. Dan yang terakhir adalah konselor sekolah ini juga harus mempunyai harapan yang tinggi terhadap peserta didik dari berbagai ras, budaya, dan kelompok etnis dan bahasa dalam membantu mereka menetapkan dan mewujudkan tujuan karir yang positif. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Ibu Sonia. Saya kembalikan kepada Bu Sonia. Oke, terima kasih kepada Bapak Hardian yang sudah menjelaskan di awal tadi mengenai pengelolaan di sekolah dasar ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Hardian mengenai dimensi pendidikan multikultural dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu menurut Banks tahun 2016 itu ada 5. Nah, dimensinya. Nah, yang pertama itu ada integrasi konten. Nah, di sini integrasi konten itu mengintegrasikan beragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep dasar dan teori dalam berbagai mata pelajaran yang berfokus pada informasi apa yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum, bagaimana informasi tersebut harus diintegrasikan ke dalam kurikulum yang ada, dan lokasinya dalam kurikulum serta sejauh mana pendidik menggunakan contoh dan konten dari berbagai budaya untuk mengilustrasikan konsep, tema, prinsip, dan ilmu sosial, seni bahasa, dan musik. Di sini jelas ya.
bahwasanya salah satu dimensinya itu integrasi konten. Jadi pendidikan multikultural itu kita integrasikan dalam kurikulum yang nantinya pendidik itu bisa eh, mengintegrasikan pendidikan multikultural itu dengan kurikulum sehingga ketika penyampaian dengan peserta didik, pendidikan multikultural itu sudah bisa tersampaikan karena sudah termasuk ke dalam kurikulum. Nah, baik itu dari konsepnya, temanya, prinsipnya, ilmu sosialnya, seni bahasanya, dan musik. Karena kan di dalam multikultural itu tidak hanya budaya, tetapi juga merangkup berbagai hal. Nah, yang kedua yaitu proses konstruksi pengetahuan. Nah, aktivitas pengajaran yang membantu peserta didik untuk memahami, menyelidiki, dan menentukan bagaimana asumsi budaya implisit, kerangka referensi, perspektif, dan biasa peneliti dan penulis buku teks dan mempengaruhi cara di mana pengetahuan dikonstruksikan dalam memahami implikasi budaya dalam suatu mata pelajaran. Selain dari dimasukkan ke dalam kurikulum, tetapi di dalam pengetahuan pun dimasukkan bagaimana multikultural itu bisa dipahami oleh peserta didik, yaitu tidak hanya dari satu sudut pandang ya, tetapi dari berbagai perspektif lainnya juga tentang pendidikan multikultural. Nah, yang ketiga yaitu pedagogik ekuitas, yaitu tentang kesetaraan. Nah, dimensi yang ketiga ini mengenai proses memodifikasi pengajaran yang dilakukan oleh pendidik yang menyesuaikan metode pengajaran dengan pembelajaran peserta didik guna memfasilitasi pencapaian akademik peserta didik dari berbagai kelompok ras, budaya, sosial, ekonomi, dan bahasa. Nah, prinsip dimensi kesetaraan ini yaitu bagaimana peserta didik setelah dimasukkan ke dalam kurikulum, dimasukkan ke dalam pengetahuannya, bagaimana pendidik itu dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang keempat, pengurangan prasangka. Nah, pengurangan prasangka di sini yaitu mengidentifikasi karakteristik ras peserta didik dan menentukan metode pengajarannya. Fokus pada membangun strategi yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengembangkan sikap rasial yang positif dan demokratis. Karena ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, perbedaan ras itu terkadang menjadi pemicu peserta didik itu tidak bisa bersikap positif ketika di dalam proses pelajaran. Maka salah satu dimensi yang ada di dalam pendidikan multikultural ini yaitu pengurangan prasangka. Di sini bagaimana seorang guru atau pendidik itu bisa menentukan metode pengajarannya agar peserta didik tidak lagi berpikir bahwasannya ras yang berbeda itu menyebabkan anak-anak itu harus dibedakan. Tetapi ras yang berbeda itu membuat peserta didik itu berpikir positif bahwasanya negara kita adalah negara yang beragam, negara yang penuh dengan banyak ras, budaya, agama. Nah, dari metode pengajaran ini bisa kita lihat bahwasanya eh, penanaman ini penting. Nah, karena itu di dimensi keempat itu adalah pengurangan prasangka. Yang kelima, pemberdayaan budaya sekolah. Dimensi ini melibatkan restrukturisasi budaya dan organisasi sekolah sehingga peserta didik dari berbagai kelompok ras, etnis, sosial, ekonomi, dan bahasa mengalami kesetaraan. Nah, pendidikan multikultural itu adalah pendidikan yang membuat kita, peserta didik, atau pendidik itu berpikir bahwasannya kita itu setara, tidak ada yang berbeda. Walaupun kita berbeda ras, bangsa, agama, tetapi kita tetap ada satu, yaitu negara ini. Nah, selanjutnya, nah di sini ada beberapa kurikulum dari pendidikan multikultural terhadap reformasi kurikulum multikultural ini menurut Banks tahun 2016 ada 4 level. Level yang pertama yaitu the contribution approach, yaitu pendekatan ini mencerminkan sedikit keterlibatan dalam pendidikan multikultural yang berfokus pada pahlawan, hari libur, dan elemen budaya tersendiri. Nah, level 1 itu kurikulumnya yang mengenai bagaimana sih kita
memperingati Hari Pahlawan, hari libur. Di sini penting di dalam pendidikan multikultural. Yang kedua levelnya itu the additive approach, mengenai pendekatan pada level ini meliputi isi, konsep, tema, dan perspektif ditambahkan ke kurikulum tanpa mengubah struktur. Nah, yang level ketiga yaitu the transformation approach. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu bahwasannya adanya transformasi yang dilakukan di dalam kurikulum. Nah, di sini struktur kurikulum diubah untuk memungkinkan peserta didik melihat konsep, isu, peristiwa, dan tema dari perspektif kelompok etnis dan budaya yang beragam. Jadi, peserta didik itu memiliki pandangan melihat yaitu bahwasanya budaya Indonesia itu sangat beragam, maka kita harus bisa menanamkan bahwasanya ada dengan konsep, isu, peristiwa yang sudah dilihat atau tema yang sudah diberikan kepada peserta didik itu bisa merubah pola pikirnya kembali bahwasanya pendidikan multikultural itu menyatakan bahwasanya walaupun kita berbeda suku, bangsa, budaya, agama, ras, kita tetap satu yaitu Indonesia. Nah, yang keempat yaitu the social action approach, yaitu peserta didik membuat keputusan tentang isu-isu sosial yang penting dan mengambil tindakan untuk membantu penyelesaian. Nah, selanjutnya Pak. Nah, di sini pengintegrasian pendidikan multikultural pada kurikulum di sekolah dasar. Sebagaimana judulnya ya Bapak Ibu. Ini menurut Fajri dan Marini tahun 2024. Yaitu pendidikan multikultural itu melalui pendidikan agama. Yang pertama, pemahaman agama lain. Di Indonesia itu kan kita memiliki berbagai macam agama ya, bukan hanya satu, tetapi ada 6 yang ada di Indonesia. Yang kedua, perbandingan agama. Nah, bagaimana cara memasukkan pendidikan multikultural itu ke dalam agama ini, perbandingan agama, kita melihat bahwa kalaupun kita berbeda agama, kita tetap satu, yaitu kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, intinya itu. Yang ketiga, pentingnya toleransi dan penghargaan. Tidak adanya perbedaan, bahwa kalaupun kita berbeda agama, sikap toleransi itu yang kita tinggi. Yang keempat, mendukung kebebasan beragama. Tidak adanya larangan antara agama satu dengan agama lain dalam melaksanakan ibadah, karena kita walaupun kita berbeda, kita harus tetap mendukung kebebasan beragama yang lainnya. Nah, pendidikan multikultural melalui pendidikan PPKN. Mungkin kita sudah melihat ya Bapak Ibu di sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar, itu pendidikan multikultural itu sudah dimasukkan dalam beberapa materi, salah satunya materi PPKN. Nah, tugas guru PPKN dalam pendidikan multikultural itu yang pertama membentuk pola multikultural. Sebagaimana yang kita ketahui, multikultural itu adalah kita berbagai macam budaya, suku, bangsa, ras, agama. Nah, di sini bagaimana sih tugas guru PPKN itu membentuk agar perbedaan itu menjadi persatuan bagi siswa-siswinya. Yang kedua, membentuk sikap untuk saling menghargai budaya. Nah, kenapa ini penting yang harus diterapkan sama guru PPKN? Karena sekarang kita bisa melihat banyaknya pembulian yang terjadi di sekolah-sekolah mengenai budaya yang berbeda, ras yang berbeda, agama yang berbeda. Maka di sini tugas dari guru PPKN itu adalah membentuk sikap untuk saling menghargai budaya satu dengan budaya lainnya. Yang ketiga, membentuk sikap kepedulian di lingkungan sosial. Nah, di sini eh, bagaimana guru PPKN, tapi bukan hanya guru PPKN sebenarnya, tetapi guru-guru yang lainnya itu harus bisa membentuk kepedulian siswa-siswinya terhadap lingkungan sosialnya. Tidak hanya yang sama dengan mereka saja yang mereka bantu, tetapi ketika dari ras yang lain itu membutuhkan pertolongan, kita harus juga saling membantu karena kita Indonesia. Yang keempat, membantu sikap perlawanan diskriminatif pada ras. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi ya Bapak Ibu. Yang kelima, membentuk kemampuan sikap anti diskriminasi. Lalu kita tekankan tidak ada yang berbeda, kita hanya satu yaitu Indonesia.
Nah, pendidikan multikultural melalui pendidikan IPS. Mengaitkan materi pembelajaran IPS yang mengandung nilai karakter dan multikultural, penggunaan media pembelajaran IPS yang juga diperhatikan agar dalam pembelajaran IPS yang bermuatan nilai karakter dan multikultural lebih menyenangkan dan kreatif. Karena yang menyebabkan siswa itu tertarik pada satu pembelajaran yaitu gurunya harus kreatif. Nah, salah satunya dari pendidikan IPS ini, guru-guru kebanyakan siswa-siswa itu kan kalau melihat pendidikan IPS kan mereka merasa bosan karena banyak hafalan. Tetapi dengan metode dan eh, cara pembelajaran atau metode pembelajaran yang kreatif dari seorang guru, maka pembelajaran yang tadinya akan diberikan itu, maka siswa itu akan menyenangkan mendapatkan pembelajarannya. Nah, di sini dengan memasukkan mungkin materi-materi pembelajaran mengenai etnis, budaya, sosial yang bisa sekarang sudah banyak ya Bapak Ibu metode pembelajaran yang bisa kita gunakan dengan medianya seperti video, seperti langsung terjun ke museum-museum atau langsung melihat ke lapangan bahwasanya walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Nah, seperti itu Bapak. Nah, ini pendidikan melalui pendidikan program sekolah ya Bapak Ibu. Nah, terlihat di sini pengorganisasian bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka itu ada P5 ya Bapak Ibu. Nah, dalam P5 ini kita bisa mengintegrasikan yaitu salah satunya ada dimensi berkebinekaan global, memiliki identitas diri budaya luhur bangsa yang terbuka yang terkait perbedaan budaya beragam, mendukung terhadap pembentukan masyarakat yang toleran dan inklusif di masa yang akan datang. Terlihat Bapak Ibu bahwasanya eh, di salah satu dari dimensi P5 itu adalah berkebinekaan global. Di sini kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, pendidikan multikultural melalui pendidikan muatan lokal. Di sini ada penyelarasan dengan nilai lokal, inklusi materi pelajaran multikultural, dan kegiatan dari acara budaya. Itu sudah bisa kita masukkan ke dalam muatan lokal ya Bapak Ibu, sesuai dengan eh, yang ada di sekolah masing-masing. Nah, di sini terlihat peta konsep dari pendidikan multikultural seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu pembelajaran. Ini juga pernah kita bahas ya, Pak Hardian, waktu semester 1 ya, Pak Hardian. Ya, Ya. jadi sudah terlihat bahwasanya pembelajaran multikultural itu ada fungsinya, ada langkah-langkahnya, strateginya, manajemennya, pendekatannya, dimensinya. Nah, dari sini terlihat eh, bahwasanya pendidikan multikultural itu penting ya Pak Ardian kita terapkan di sekolah dasar. Karena salah satu menjadi tonggak atau pondasi dasar untuk siswa-siswi kita itu ke depannya melihat bahwasanya kita itu tetap satu. Pak Ardian ada tambahan? Silakan Pak Ardian. Mungkin cukup Bu, tambahan dari saya Bu. Sudah cukup Oh, jelas, oke. kan sudah banyak Iya. dari pada semester sebelumnya. Karena pada semester yang lalu pendidikan multikultural sudah kita bahas tuntas. Mungkin sekarang Bapak Ibu mungkin sudah ter, eh, tertanam di dalam pikirannya mengenai pendidikan multikultural. Oke, penutupnya Pak Ardian, motonya apa Pak Ardian? Ini indah di mata kita belum tentu indah di mata Allah. Benar di mata kita belum tentu benar di mata Allah. Yang kedua adalah jalani kehidupan tanpa sebuah penyesalan. Mungkin itu saja Bu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya Pak Ardian dari kelompok kita. Kita mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Izin kepada dosen pengampu. Kami dari kelompok 3 mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.